Halo guys, masih bersama channel kita ya. Cerita misteri di balik jeruji ini bermula dari kesaksian seorang tahanan perempuan bernama Nyonya Juminem yang mengaku dihantui oleh makhluk halus di dalam tahanan. Nyonya Juminem merupakan seorang janda dengan 3 orang anak yang saat itu ditahan di salah satu polsek di Jawa Timur akibat kasus pencurian. Awalnya Nyonya Juminem terlihat sering membuat kegaduhan dengan cara menangis histeris. Ia mengaku tengah stres akibat jauh dari keluarga. Ditambah selama di balik jeruji besi, Nyonya Juminem kerap kali dihantui. Nyonya Juminem merupakan satu-satunya orang yang berada di dalam ruangan tahanan tersebut. Sebelum menetap di rumah tahanan polsek yang di tempat sekarang, Nyonya Juminem ditangkap oleh anggota polsek kota akibat kasus pencopetan di salah satu pasar di kota. Kemudian ditahan di polsek yang ia tinggali sekarang. Pada awalnya ia ditahan di sana, Nyonya Juminem mengaku tidak menemukan kejanggalan apapun. Tidak ada apa-apa, ujarnya. Alasan Nyonya Juminem dipindahkan ke sel tahanan di polseknya sekarang adalah karena polsek kota tidak memiliki tahanan khusus untuk perempuan. Pada awalnya, Nyonya Juminem menghuni sel tahanan tersebut bersama sejumlah tahanan perempuan. Namun, setelah polseknya berganti nama dan banyak yang dipindahkan ke sel lain, Nyonya Juminem menghuni sel tersebut sendirian. Sebelumnya, sel kamar tahanan perempuan yang dihuni Nyonya Juminem diketahui memang sudah lama kosong. Apalagi area tahanan perempuan di kantor polsek tersebut berada di pojok dan sangat jarang terlihat polisi yang lewat berlalu lalang ke tempat tersebut. Beda halnya dengan sel tahanan laki-laki yang memang ditinggali oleh banyak orang dan areanya dekat dengan ruang kerja para anggota polisi polsek tersebut. Menurut penuturan dari beberapa penduduk sekitar, bangunan dari polres tersebut memang sudah terkenal angkernya. Polsek tersebut merupakan bangunan peninggalan dari Belanda yang hingga kini gedungnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan sejak puluhan tahun bangunan itu didirikan. Tembok dan langit-langit gedung juga masih tampak berbagai ornamen khas bangunan Belanda yang mungkin sengaja tidak dihilangkan jejaknya. Bahkan pada awal perubahan polsek tersebut, gedung peninggalan Belanda itu sempat kosong dan hanya terdapat beberapa orang polisi yang jaga di situ. Sejak saat itu mulailah terdengar beberapa cerita mistis yang disebabkan karena area di situ sangat angker dan polisi pun tidak berani masuk ke gedung tersebut, apalagi saat malam hari sudah tiba. Kisah misteri ini semakin menjadi-jadi setelah terjadi peristiwa ditemukannya saksi pembunuhan satpam yang gantung diri di dalam kamar mandi, yaitu di tempat di mana sekarang Mbok Juminem dipenjara. Kejadian yang dialami Nyonya Juminem di dalam jeruji besi awalnya dianggap tabu oleh penghuni lainnya karena tidak bisa dinalar dengan akal sehat.
Namun, hal yang dilakukan Nyonya Juminem dengan berteriak histeris di dalam sel mengakibatkan kegaduhan yang mengganggu tahanan lainnya. Nyonya Juminem merasa depresi dan merasa terganggu akibat diganggu oleh penghuni lain selain Nyonya Juminem yang dilihatnya berupa wujud manusia berkepala kerbau. Manusia kepala kerbau itu merasa terganggu dengan kehadiran Nyonya Juminem dan terlihat matanya sangat merah karena marah sekali dan ingin menyeruduk Nyonya Juminem. Nyonya Juminem yang melihat sosok manusia berkepala kerbau itu langsung syok dan lari ke bagian pojok di sel tersebut dan menggigil ketakutan. Nyonya Juminem sampai tidak bisa berteriak untuk meminta bantuan karena dia merasa seperti dicekik lehernya. Dan karena itulah dia cuma bisa menangis dan berteriak semampunya saja untuk mengatasi ketakutannya. Saat Nyonya Juminem mengalami ketakutan akan manusia berkepala kerbau tersebut, Nyonya Juminem mengaku melihat menir Londo atau tuan berkebangsaan Belanda yang membawa seorang anak kecil. Menir Londo tersebut digambarkan oleh Nyonya Juminem sebagai seorang yang memiliki tubuh besar dan berambut pirang. Ia merangkulnya hingga siluman kerbau itu tidak mampu menyeruduk Nyonya Juminem di sel tersebut. Setelah menyelamatkan Nyonya Juminem dari manusia berkepala kerbau, menir Belanda tersebut beserta anak yang dibawanya itu terlihat menghilang di balik tembok sel jeruji. Nyonya Juminem lalu merasa lega karena sudah ditolong oleh menir Belanda tersebut, dan dia lalu mengucapkan terima kasih walaupun ia tahu kalau yang menyelamatkannya juga hantu di situ. Demikian cerita dari kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya.